Jika Kedung Nila airnya berhawa dingin, lereng selatan Gunung Slamet justru mengalirkan jejak hawa panas bumi yang hangat. Airnya membawa elemen kristal kuning cerah. Dari atas, warnanya terlihat kontras dengan hijau pepohonan di sekitarnya. Saya sedang berada di lereng selatan Gunung Slamet, lebih tepatnya Pancuran Pitu, sumber mata air belerang. Yang mana kita tahu belerang itu punya banyak banget manfaat untuk kesehatan kulit. Bener banyak manfaat. Disebut Pancuran Pitu karena air ini bersumber dari 7 pancuran sejajar yang terletak di bagian hulu. Ini kita lagi nyari belerang langsung dari sumbernya. Jadi ini tuh hasil air belerang yang mengeras. Untuk kita pakai luluran. Belerang adalah salah satu hasil bumi non-logam yang bisa ditemukan di alam. Mineral ini merupakan bahan murni hasil bumi yang bisa dimanfaatkan tanpa perlu proses pengolahan. Lumur belerang ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk kesehatan kulit. Jadi saya sama Eka, karena kita lagi mau perawatan. Suhu air di sini sekitar 60 derajat Celcius. Cukup hangat untuk tubuh di tengah hawa dingin Gunung Slamet. Belerang adalah mineral yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, terutama untuk pertanian dan kecantikan. Ini tuh rasanya sama persis kayak lagi scrubbing, karena teksturnya tuh kasar. Jadi kalau lagi di muka jadi harus pelan-pelan, karena kan kulit muka itu sensitif. Tekstur belerang yang kasar dapat mengupas lapisan kulit mati, sehingga cocok untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Belerang juga bermanfaat untuk mengatasi ketombe, karena dapat membantu mengelupas kulit kepala yang berkerak. Ini saya benar-benar ngerasain hasil instan, karena langsung berasa lembut banget kulitnya. Kamu juga kan? Iya. Karena kayak lagi masker, lagi murah. Meski memiliki beragam manfaat, kita sebaiknya tidak sembarangan menggunakan belerang, terutama untuk mengobati kondisi medis tertentu. Ikuti jejak saya, jejak Patualang! Dari atas jembatan gantung Desa Danawari, saya akan melanjutkan perjalanan saya dan mengulik tempat-tempat tersembunyi di Kabupaten Tegal. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Cobek dan ulekan merupakan paket temuan zaman purba yang hingga sekarang masih digunakan. Bentuk dan fungsinya pun tidak mengalami banyak perubahan, namun tetap setia sebagai alat penghalus, pemberi rasa, hingga mempercantik warna makanan. Saya menemukan salah satu makanan khas Tegal, yaitu rujak sayur. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, ini mirip kayak gado-gado. Sekalian saya mau ikut nih cara buatnya. Rujak sayur merupakan salah satu makanan yang hampir mustahil ada tanpa kehadiran cobek dan ulekan. Karena makanan ini hampir separuh waktunya dibuat di atas cobek. Melumat berbagai jenis bumbu hingga halus adalah tugas utama cobek dan ulekan. Dengan sedikit tekanan, ulekan dan cobek akan semakin kuat bergesekan hingga merubah rempah menjadi halus. Ibu, ini kalau buat rujak, ulekannya harus besar kayak gitu ya, Bu? Iya, Supaya apa? biar cepet, biar dapat banyak, Supaya muat banyak ya? cepet lembut. Jadi masyarakat di sini itu memang terkenal turun-temurun penghasil ulekan atau pembuat ulekan. Jadi tidak susah menemukan ulekan, apalagi untuk ukuran yang besar seperti ini. Berawal dari cobek, puluhan bahkan mungkin ratusan jenis makanan tercipta hingga memberi identitas sebuah masyarakat. Termasuk rujak sayur, salah satu kuliner khas kebanggaan masyarakat Tegal. Rasanya sama persis seperti gado-gado
Yang membedakan hanya namanya, karena memang kalau berbeda daerah itu biasanya berbeda juga bahasanya atau sebutannya. Hadir hampir di setiap dapur, cobek dan ulekan tidak menjelma begitu saja. Namun, melalui proses panjang yang melelahkan. Setelah ini saya akan menelusuri lebih dalam lagi salah satu alat yang kalau nggak ada alat ini, rujaknya juga nggak bakalan ada. Ini dia nih alat yang saya maksud. Di salah satu sungai di Kabupaten Tegal, praktek pembuatan alat masak ini masih berjalan. Meski perlahan, para pembuat cobek ini tetap teguh dengan usaha mereka. Seperti inilah usaha untuk membuat ulekan. Jadi kita harus mencari batu langsung dari sungainya. Tahap pertama pembuatan cobek batu dimulai dari memilah bahan. Batu yang kita cari ini sebenarnya bisa batu apa aja, tapi yang warnanya agak kehijauan. Sulitnya nih, kita susah mencari batu yang ukurannya itu sesuai. Dengan bentuk yang baku, cobek hanya membutuhkan bahan yang sesuai dengan ukuran yang akan dibuat. Bisa ini, Pak? Iya, yang ini bisa. Akhirnya kita menemukan batu yang sesuai. Dari segi bentuk dia ini bulat dan juga mulus, gak ada retaknya sama sekali. Ini saya buat dulu Bang Sita. Batunya ini akan kita bentuk kasar atau setengah jadi, supaya ketika dibawa ke tempat untuk proses finishing, dia itu ukurannya lebih kecil dan tidak berat. Meski perlahan, para pembuat cobek ini tetap teguh dengan usaha mereka. Ini dia batu yang bentuknya sempurna tadi, sudah terbelah menjadi dua dan siap untuk dibawa ke pinggir untuk lanjut ke proses finishing. Alat yang dipakai untuk membuat cobek juga cukup sederhana, hanya palu dan pahat. Jadi kalau masih mau bentuk kasar itu menggunakan pahatan yang matanya lebih kecil atau di sini nyebutnya tata. Iya. Kalau sudah finishing atau mau lebih halus lagi, Ini namanya apa namanya Pak? Panglus. Jadi dia matanya lebih lebar. Tidak ada standar harga jual untuk satu buah cobek. Semuanya tergantung pada ukuran. Rata-rata cobek dengan diameter kecil dijual dengan harga Rp50.000. Nilai jual yang cukup murah dibanding dengan upaya yang sudah dilakukan para pengrajin ini. Proses finishingnya ini lumayan sulit karena untuk menyelesaikan satu ulekan aja itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Tanpa mereka sadari, para pengrajin ini sedang menjaga temuan zaman purbakala. Sebuah temuan yang terus memenuhi kebutuhan dasar manusia, cita rasa, hingga identitas sebuah tatanan masyarakat. Selama ini saya hanya pernah melihat dan juga mencoba memasak. Baru tahu ternyata untuk membuat satu alat bantu masak seperti ini membutuhkan waktu yang lama, sulit dan juga kompleks. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya Reneka sedang berada di Telaga Kumpe di ketinggian sekitar 600-an mdpl. Kita mau menikmati panorama serta suasana di sini.